Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang saling kongruen. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga-segitiga yang saling kongruen. Dalam membuktikan segitiga-segitiga yang saling kongruen, kita bisa gunakan prinsip pada bangun-bangun yang kongruen, yaitu kita harus dapat menunjukkan dua syarat tersebut. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang seletak harus sama besar, dan syarat yang kedua, sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian harus sama panjang. Nah, ini dua syarat yang harus kita tunjukkan untuk membuktikan dua bangun tersebut saling kongruen. Nah, anak-anak, pada segitiga itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah kita tidak harus menunjukkan ketiga sudut yang bersesuaian sama besar maupun ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita hanya perlu menunjukkan satu dari kriteria-kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama yaitu sisi-sisi-sisi. Kita harus menunjukkan ketiga sisi pada dua segitiga tersebut sama panjang. Kemudian kriteria yang kedua adalah sisi sudut sisi. Kita harus dapat menunjukkan dua sisi sama panjang dan satu sudut sama besar pada dua segitiga tersebut. Atau kriteria yang ketiga, sudut sisi sudut. Kita harus dapat menunjukkan dua sudut sama besar dan satu sisi sama panjang pada dua segitiga tersebut. Oke, langsung saja kita akan lihat contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas kriteria yang pertama, yaitu sisi-sisi-sisi. Diketahui ABCD merupakan jajar genjang, kemudian BD merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD, ABD dengan BCD. Oke, pada kasus ini kita akan buktikan dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Menurut kalian, sisi manakah yang sama panjang dari dua segitiga tersebut? Ya, benar sekali. AB dengan DC. AB dan DC ini sama panjang karena sifat jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Oke, selanjutnya sisi mana lagi yang sama panjang? Ya, benar sekali, AD dengan BC. Alasannya sifat jajar genjang. Dan sisi yang terakhir adalah sisi BD. BD dengan DB itu sama, alasannya berhimpit. BD pada segitiga ABD berhimpit dengan BD pada segitiga BCD. Nah, anak-anak, kalian sudah menunjukkan ketiga sisi pada dua segitiga tersebut sama panjang. Maka terbukti bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Nah, anak-anak, ketika dua segitiga tersebut saling kongruen akan berakibat sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, sudut mana sajakah itu? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah sudut A dengan sudut C. Kemudian sudut B dengan sudut D. Dan yang terakhir sudut D dengan sudut B. Nah, anak-anak, di sini kalian tidak perlu menunjukkan alasannya. Karena ini akibat dari dua segitiga tersebut saling kongruen. Oke, kita akan lanjutkan kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah sisi sudut sisi atau si-susi. Diketahui ABCD merupakan jajar genjang, sama soalnya BD merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut. Seperti ini, buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan BCD. Nah, anak-anak, kita bisa menggunakan pembuktian dengan kriteria yang kedua. Kita tinggal menunjukkan dua sisi dan satu sudut pada dua segitiga tersebut yang sama. Oke, yang pertama adalah AB dan DC. Ini merupakan sifat jajar genjang. Kemudian sudut A dengan sudut D juga merupakan sifat jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi A dengan C, kemudian B dengan D.
Oke, yang terakhir adalah AD dengan BC. Ini juga sifat jajar genjang. Nah, ketika kalian sudah menunjukkan dua sisi pada segitiga yang sama panjang dan satu sudut sama besar, maka terbukti bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dengan kriteria si su si. Nah, ketika kalian sudah menunjukkan dua segitiga ini saling kongruen, maka akan berakibat sisi lain yang saling bersesuaian itu akan sama panjang dan sudut lain yang saling bersesuaian itu sama besar. Oke, di sini sudah ditunjukkan dua sisi, maka sisi lain yang pasti sama panjang adalah BD dan DB. Kemudian sudut lain yang sama besar adalah B dan D serta D dan B. Oke, anak-anak, itu pembuktian dengan menggunakan kriteria yang kedua, sisi sudut sisi. Selanjutnya kita akan lihat kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Kita harus dapat menunjukkan dua sudut pada dua segitiga tersebut sama besar dan satu sisi sama panjang. Oke, coba perhatikan. Sama soalnya jajar genjang ABCD, BD merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut. Buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Oke, kali ini kita akan gunakan kriteria yang ketiga. Kita akan tunjukkan dua sudut dan satu sisi yang sama. Oke, yang pertama adalah sudut A dengan sudut C. Ini alasannya adalah sifat jajar genjang. Kemudian AB dengan DC. Ini juga sama, sifat jajar genjang. Dan yang terakhir adalah sudut B dan sudut D. Alasannya adalah berseberangan dalam. Oke, anak-anak, di sini kalian sudah dapat membuktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dengan kriteria sudut sisi sudut. Nah, di sini karena kalian sudah membuktikan dua segitiga ini saling kongruen, maka akan berakibat sudut lain yang saling bersesuaian itu pasti sama besar dan sisi lain yang bersesuaian pasti sama panjang. Nah, sudut yang lain adalah sudut D dengan sudut B, kemudian sisi yang lain adalah sisi AD dan sisi BC, ini sama panjang, serta BD dan DB. Oke, itu kriteria yang ketiga. Nah, anak-anak, itu tiga kriteria yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut saling kongruen. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan soal-soal latihan. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sudut CAE dan sudut BDE itu sama besar. Kemudian panjang AE itu sama dengan panjang ED. Buktikan segitiga AEC dan segitiga DEB saling kongruen. Dalam pembuktian ini, langkah yang paling mudah itu kalian tulis apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut A dan sudut D. Nah, sudut A sama dengan sudut D, alasannya diketahui. Kemudian ini juga diketahui AE dan ED. Ini alasannya diketahui. Kemudian kita tunjukkan satu sudut atau satu sisi yang menunjukkan fakta bahwa sisi tersebut sama panjang atau sudut tersebut sama besar. Nah, kalau kita lihat sisinya CA dan BD ini, kita tidak bisa membuktikan kalau ini sama panjang, jadi kita tidak gunakan sisi ini. Begitu pula yang ini, CE dan EB, kita tidak dapat menunjukkan fakta bahwa CE dan EB ini sama panjang. Nah, sekarang kita beralih ke sudut. Nah, sudut C dan sudut B ini juga kita tidak bisa membuktikan bahwa dua sudut ini sama. Berarti tinggal sudut E. Nah, anak-anak, karena AB dan CD ini saling berpotongan di titik E, pasti sudut E itu sama dengan sudut E. Alasannya adalah bertolak belakang. Nah, ini alasan yang tepat untuk menunjukkan dua segitiga tersebut saling kongruen. Nah, selanjutnya ini sudah terbukti bahwa segitiga AEC kongruen dengan segitiga DEB dengan kriteria apa? Sudut sisi sudut. Nah, karena kalian sudah membuktikan dua segitiga ini saling kongruen, maka akan berakibat pada sisi dan sudut yang lain. Akibatnya yang pertama, sudut C pasti sama dengan sudut B.
kemudian CA sama dengan BD, dan selanjutnya adalah CE sama dengan EB atau BE. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang kita akan lihat soal selanjutnya, soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping, diketahui sudut BAD yang ini itu sama dengan sudut ABC yang ini. Kemudian panjang AD itu sama dengan panjang BC. Buktikan segitiga ABD dan segitiga ABC saling kongruen. Oke, kita akan tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama, AD sama dengan BC, alasannya diketahui. Kemudian yang kedua adalah sudut A dan sudut B ini juga diketahui. Nah, sekarang kita harus menunjukkan satu sisi atau satu sudut lain pada dua segitiga tersebut yang sama. Oke, kita akan lihat sudutnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama sudut D dan sudut C. Nah, di sini kita tidak bisa menunjukkan bahwa dua sudut tersebut sama besar. Kita tidak boleh menggunakan perasaan ya. Kemudian sudut B yang kecil ini dan sudut A itu juga kita tidak bisa membuktikan bahwa dua sudut ini sama besar. Berarti kita beralih ke sisi DB maupun sisi AC juga tidak ada informasi bahwa dua sisi tersebut sama panjang. Berarti kita tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menunjukkan dua sisi tersebut sama panjang. Berarti tinggal satu sisi, yaitu AB dan BA. Nah, ini sama panjang. Alasannya adalah berhimpit. Oke, anak-anak, kalian di sini sudah dapat membuktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Karena ini sudah terbukti kongruen, maka akan berakibat sisi dan sudut lain sama. Oke, kita akan lihat sisi yang lain yang sama adalah DB dan AC atau CA. Kemudian sudut lain yang sama besar adalah sudut D dan sudut C. Kemudian sudut lain adalah sudut B dan sudut A. Oke, anak-anak, itu soal yang kedua. Kita akan lihat lagi soal yang terakhir. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan CB dan AD sama dengan BD. Buktikan segitiga ADC dan BDC saling kongruen. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama, tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui AC sama panjang dengan BC. Kemudian AD juga sama dengan BD. Nah, di sini kita cari sisi atau sudut yang lain. Nah, anak-anak, kita bisa gunakan sisi ini, CD sama DC itu sama karena CD dan DC ini saling berhimpit. Nah, di sini kalian sudah dapat membuktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC dengan kriteria sisi. Nah, akan berakibat sudut lain yang bersesuaian itu pasti sama besar, yaitu sudut A dengan sudut B, kemudian sudut D dengan sudut D, dan yang terakhir adalah sudut C dan sudut C. Oke, anak-anak, saya rasa itu dulu video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Kita akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.